Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ikan-ikan di lautan pun mendapatkan rahmat Allah. Burung-burung di hutan pun diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian kita sebagai hambanya terkadang merasa tidak dirahmati Allah. Apa penyebabnya? Kita yang sering berbuat dosa. Kita yang sering berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan semua hidup kita adalah bencana, musibah. Padahal Allah telah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang engkau dapatkan, yang datang kepadamu, yang menimpa dirimu, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebaliknya, keburukan yang menimpamu jangan cari kambing hitam. Jangan suka menyalahkan orang. Ini gara-gara fulan, ini gara-gara fulanah, ini gara-gara aku. Katakan itu. Karena Allah sudah tetapkan yang baik dari Allah, yang buruk dari diri kita sendiri. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kalau kita tahu sama beliau, kita nggak akan berhenti bersalawat untuk beliau. Beliaulah yang mewakafkan hidupnya demi menyelamatkan umat manusia dari azab Allah Azza wa Jalla. Beliaulah yang meninggalkan kemewahan, kelezatan hidup di dunia demi untuk menempa dan mendidik para sahabatnya agar kita bisa berjalan di atas jalan mereka. Tapi kebanyakan kita lebih kenal dengan orang-orang terkenal, lebih kenal dengan artis-artis, dengan pemain bola daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang kalau mungkin ibu-ibu zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang nggak mampu hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang gadis yang memiliki banyak madu, yang suaminya susah hidup, yang seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Aisyah tanya, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, nggak ada, yang ada cuma air. Bagaimana Aisyah bercerita, marra hilalun thumma hilalun walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian masuk bulan kedua, kemudian bulan kedua itu juga pergi, dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Mampukah nih perempuan-perempuan zaman sekarang mendampingi manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka? Mereka tidak hidup bergelimang harta. Mereka tidak hidup dengan banyak perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi harus memperhatikan istri-istrinya dan memperhatikan umatnya. Beliau berbagi cinta kepada semuanya. Maka pernah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah. Pantas tidak jemaah seorang wanita yang lebih sering puasa daripada makan, yang makanan di rumahnya hanya kurma dan air,
Ketika suaminya mendapatkan kelebihan rizki, dia ingin lebih seperti perempuan-perempuan lainnya. Akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan semua istri. Sebulan penuh istri-istrinya diboikot. Kenapa itu terjadi? Setelah sebulan, ada berita yang tersebar kalau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istri-istri. Tapi ternyata berita itu dusta. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ini perempuan hendaklah membaca surat ini. Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi tidak mengumpulkan istrinya satu persatu, beliau datang ke rumahnya, beliau sampaikan kepada istrinya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Qul, katakan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau ambisi kalian kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina, kalian kesini, aku kasih kalian harta, aku kasih kalian pesangon, tapi kita tidak mungkin bisa bersama. Aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik. Cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan. Kehidupan dunia ini cuma 70-60 tahun. Beliau cuma 63 tahun hidup di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang yang harus dilewati. Bayangkan sampai hari ini berapa tahun Rasulullah SAW hidup di alam barzakh. Berapa tahun Aisyah radhiyallahu taala anha hidup di kuburannya. Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh. Nabi ingin mengajarkan kepada mereka, apa yang kau cari sebenarnya dalam kehidupan ini? Kenikmatan 70 tahun, kemewahan 100 tahun, 200 tahun. Mereka hidup di kuburnya sudah 1400 tahun. Maka kata Nabi SAW, cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan. Cukup, aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Aku akan kasih kalian pesangon supaya kalian senang hidupnya di dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, ambisi kalian itu Allah. Kalau bicara Allah, kita juga banyak nggak kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita lebih sering bergantung dengan pasangan hidup kita, bergantung dengan gaji kita, bergantung sama orang tua kita. Aina Allahus Samad, Allah tempat bergantung semuanya. Tapi kalau yang kalian inginkan Allah Rabbul Alamin, yang menerbitkan mentari dari timur menenggelamkannya di barat, Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan makan kepada semua ikan-ikan dan binatang yang ada di muka bumi. Kalau itu ambisi kalian, wa rasulah, dan rasulnya, wa daral akhirah, dan kehidupan di hari kemudian, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik-baik di antara kalian itu pahala yang besar. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ada yang kenal dengan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Dia tinggalkan istananya. Dia seorang ratu, seorang permaisuri yang sangat dihormatin di Mesir. Sampai Fir'aun itu, kalau istrinya yang minta, Fir'aun pun memberikan apa yang diminta oleh istri. Ketika istrinya meminta kepada Fir'aun, la taqtulu, ketika datang itu bayi ke istana Fir'aun,
Padahal semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh. Ketika datang itu bayi di istana Fir'aun, istrinya mengatakan, la taqtuluh, jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin bermanfaat buat kita, atau kita ambil anak. Apa kata Fir'aun? Iya. Tapi tatkala dia masuk Islam, semua kenikmatan itu ditinggal sama istrinya. Bahkan dia disiksa sampai mati, jemaah. Karena tahu kalau nggak hari ini, esok, lusa kita juga akan mati. Tapi kalau mati, matilah yang baik. Korbankan semua yang kau miliki demi kehidupan yang abadi. Apa yang akan kita bahas hari ini? Tentang pernikahan. Ada sebagian di antara kita yang punya prinsip yang penting nikah, yang penting kawin. Mungkin seharusnya tidak perlu ana jelaskan bahwa nikah itu bukan hanya menjadi raja dan ratu sehari. Bukan. Dan semua merasakan yang sudah nikah tahu bahwa ternyata sehari yang indah itu tidak berarti dengan tahunan yang penuh dengan derita. Kawin itu bukan menunjukkan senyum dan tawa serta kemesraan di depan kamera. Semua pada hari pernikahan, Masya Allah, senyum sana, senyum sini. Pernahkah dia beritahu kepada manusia setelah dia menikah bahwa dia hidup dalam penderitaan dalam rumahnya? Ribut selalu dengan suaminya. Apa gunanya senyum dan tawa yang terekam oleh kamera kalau itu hanya sementara? Kawin itu bukan memilih busana yang serasi supaya nampak pasangan yang pas, yang serasi. Suaminya tampan, istrinya cantik. Bukan itu pernikahan. Itu omongan manusia. Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan dalam rumah kita. Nikah itu bukan sebuah pesta yang wah, yang dinikmatin oleh tamu undangan. Orang-orang datang ke gedung, Masya Allah, mereka semua memuji hidangan yang disuguhkan. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana kelanjutan dari pesta mewah yang dilakukan di gedung itu. Apakah berpindah ke rumahnya, atau ternyata semua hanya tipuan belaka? Nikah itu bukan bagus-bagusan souvenir. Kita lihat sekarang yang dipeributkan souvenirnya apa. Sebelum nikah ribut mempersiapkan souvenir. Yang menikmatin souvenir itu bukan anti, mereka yang menikmatin. Terkadang sebagian melihat souvenirnya ditaruh, dipajang di rumahnya, tapi yang menikah telah bercerai. Dan itu banyak terjadi. Terus apa gunanya engkau lelah, capek cari souvenir demi menyenangkan orang lain, sedangkan hidupmu sendiri seperti di neraka? Nikah itu bukan menyudahi masa lajang, bukan hanya untuk bulan madu menyalurkan seks. Bukan, jamaah. Akan tetapi nikah ini adalah syariat Allah Jalla Jalaluh. Sebuah kebersamaan yang diikat dengan janji, sebuah iktikad baik yang kokoh untuk bersama-sama menuju kepada kehidupan yang abadi. Bayangkan, malaikat pun berdoa. Pernahkah kita mendengar doa malaikat untuk para pasangan suami istri? Allah menceritakan di surat Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Allah mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Itu malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah,
dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya mereka bertasbih, memuji Allah Azza wa Jal dan beriman kepadanya dan beristighfar. Malaikat istighfar buat orang-orang yang beriman. Apa isi doa malaikat? Malaikat pemanggul arsy, mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jamaah, tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu di mana dia jatuh. Tidak ada satupun biji di muka bumi ini yang dibawa oleh burung terbang. Allah tahu kemana biji itu akan jatuh, dan di situ akan menjadi tumbuhan, menjadi pohon yang besar, kemudian memiliki buah-buah, kemudian bijinya dibawa lagi oleh burung. Allah tahu dengan itu semua. Allah tahu dengan segala problematika kita. Allah tahu dengan apa yang sedang kita pikirkan di majelis ini sekarang. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jangan pernah putus asa. Apapun yang kau hadapi, ketika kita tahu kita ini punya Allah yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, masa Allah nggak sayang sama anda? Lalu para malaikat mengatakan faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah buat orang-orang yang bertobat. Kapan kita mau tobat, jemaah? Kebanyakan kita menunggu tua, sedangkan orang tua belum tentu bertobat. Sekarang mulai tobat. Ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wattaba'u sabila. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Kita akan lihat kebanyakan orang mencontoh orang-orang kafir sampai dalam pernikahan itu sendiri. Entah gaya siapa yang dia contoh, kita akan bicarakan nanti. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari azab neraka. Kita sering dengar neraka, tapi apakah azab itu menggerakkan sesuatu di hati kita kemudian kita jadi lebih baik, jemaah? Nih para wanita, seringkali engkau berhubungan dengan api, seringkali engkau melihat api itu menyala, kemudian bagaimana membakar kulit ayam, daging ayam dan tulang. Engkau melihat bagaimana api itu memanaskan air sehingga air itu panas bergejolak. Bayangkan kalau tanganmu yang ada di situ, bayangkan kalau wajahmu yang ada di situ. Allah menjadikan itu tazkirah, kata Allah, peringatan supaya kita jadi ingat. Lalu para malaikat mengatakan Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan tuh orang-orang yang beriman ke surga Aden yang kekal selama-lamanya di sana yang engkau janji sama mereka, ya Allah. Wa man salaha min abaihim, dan juga orang-orang soleh yang dari bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, masukkan bersama mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka. Para malaikat mendoakan orang yang menikah, bagaimana dia bersama pasangannya, bersama orang tuanya, bersama mertuanya, wa dzurriyyatihim, dan bersama anak keturunannya masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Innaka antal azizul hakim waqihimus sayyi'at, dan selamatkan mereka ya Allah dari dosa-dosa, dari kejahatan-kejahatan. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta, yang engkau jaga mereka dari dosa,
pada hari kiamat merekalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Jalla Jalal. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, pernikahan itu adalah menyempurnakan agama kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang Allah kasih istri yang salehah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kasih suami yang soleh, faqad istakmala nisfa dinihi au syatra dinihi, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi au nisfil baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Manusia itu punya dua nafsu. Nafsu yang di bawah perut dan yang atas perut. Ketika dia menikah, yang di bawah perut, kalau dia dapat pasangan hidup yang soleh, insya Allah yang di bawah perut selesai. Itu tujuan pernikahan, menyempurnakan agama, bukan bersenang-senang. Sebagian merasa agama ini beban. Ya Allah Ustaz, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Lah, yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi kita selalu memandang kepada yang haram. Masih ingat kisah Nabi Adam alaihissalam? Apa yang diharamkan buat Nabi Adam di surga? Satu, hanya satu yang diharamkan. Silahkan kau nikmatin semuanya. Tapi ternyata manusia punya kecondongan kepada yang haram. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang mesti kita suka. Jadi kalau kita mengatakan ini haram, itu haram enggak? Banyak yang halal, yang haram itu cuma beberapa hal yang terhitung. Ini enggak boleh, ini enggak. Sisanya boleh semuanya. Maka ketika seorang menikah dengan syariat Allah yang ada, dia jadi damai hidupnya. Ya Allah, betapa indahnya agama Allah ini. Tapi sebagian merasa beban. Kenapa kok jadi beban agama ini buat dia? Karena dia belum ridho Allah sebagai Tuhannya. Dia belum ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dia belum ridho Islam sebagai agamanya. Belum ridho dia. Oke, penampilannya muslim, dia bersyahadat, tapi apakah hatinya ridho dengan Allah? Cobalah kita belajar ridho. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah dan dia tetap mengatakan la ilaha illallah? Karena dia ridho sama Allah. Kenapa Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir, disiksa oleh Abu Jahal? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah, sehingga itu tombak ditusukkan ke kemaluannya sampai mati. Kita tidak sampai seperti itu untuk mengamalkan agama Allah ini, jamaah. Itu pun kita merasa berat karena kita belum ridho. Pernikahan itu sejatinya membangun rumah tangga bersama. Apa yang dicari? Ini yang zuat-zuat, yang belum zuat, yang belum kawin, apa sebenarnya yang dicari? Semua punya visi dan misi yang berbeda-beda. Tapi Allah masih tahu kita. Salah satu disyariatkan yang pernikahan adalah litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan sakinah. Nih majelis taklimnya namanya Samara. Iya, kadangkala itu hanya harapan belaka.
Apakah semua yang ada di Samara hidupnya sudah sakinah, mawaddah dan rahmah? Sedang mencari. Kalau sudah Samara kayaknya anak nggak diundang. Nah, anak dapat banyak bocoran kondisi rumah tangga. Jangan dipikir yang rumahnya bagus, hidupnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Jangan. Sebagian orang melihat penampilan seakan-akan menunjukkan hakikat diri mereka. Enggak, jamaah. Mereka ketika foto selalu tersenyum ya, berduaan, kadangkala keluar rumah berduaan, datang perkawinan berduaan. Kita berpikir, ya Allah, romantisnya orang ini. Belum tentu. Karena sejatinya romantis tidak perlu diobral di depan manusia. Apa manfaatnya orang melihat kita romantis kalau di rumah ternyata kita nggak romantis? Semuanya hanya wayang, hanya topeng, hanya permainan. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar mendapatkan sakinah kepadanya. Perempuan ini memiliki kekuatan yang membuat suaminya itu pulang ke rumahnya. Dia capek bekerja sampai rumahnya, Masya Allah, hilang semua kelelahan kerjanya, asalkan istrinya solehah. Makanya tolong poin sakinah ini dijaga. Bikin suaminya itu betah di rumah. Ada suami capek kerja berkeringat, mungkin macet di jalan, sampai rumah ditanya sama istrinya, "Bang, kok telat bang?" Subhanallah. Itu suami nggak kepingin pulang. Iya. Anak sebagai seorang lelaki, anak sering kumpul sama laki-laki. Mereka sering bercerita, mengatakan, "Ustadz, terus terang Ustadz, anak pulang nunggu harim anak tidur, Ustadz. Capek Ustadz." Lalu sang istri mengatakan, "Ustadz, anak kurang dapat perhatian dari suami." Subhanallah. Engkaulah tempat perhatian, engkaulah tempat sakinah buat suamimu. Kalau suami nggak sakinah di rumah, ada apa dengan engkau sebenarnya? Siapa yang nggak betah pulang di rumahnya? Siapa yang nggak bahagia kalau setiap datang ke rumah selalu dibukakan sama istrinya? Lalu istri mengatakan, "Bang, abang kepingin apa?" Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada pertanyaan kenapa telat, bawa apa, nggak ada pertanyaan itu. Yang ada, engkau ingin apa suamiku? Engkau sedang berada di surgamu di sini. Semuanya ada di sini. Tapi kadangkala sakinah nggak didapat, jamaah. Selalu perempuan mengatakan, "Suami suka marah Ustaz, emosi." Engkau bisa meredam emosi dia. Engkau tahu kapan dia marah. Istri tahu nggak kapan suaminya marah? Tahu. Dan selalu yang dikatakan, "Ustaz, masalahnya remeh Ustaz." Nah, dan engkau tahu. Kenapa engkau nggak tutup yang remeh itu? Masalah cuma tutup, selesai. Pernikahan itu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat hendak menikah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan zata mansibin wa jamal." Ya Allah, Rasul, aku ini dapat seorang perempuan yang cantik dan bangsawan. Ghaira annaha la talid, tapi dia ini mandul, nggak bisa punya anak, janda. Bolehkah aku menikahin dia? Ini jamaah, bukan yang penting kawin, enggak. Ada yang dicari dari pernikahan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Cari perempuan lain." Ternyata laki-laki ini sudah jatuh cinta sama tuh perempuan. Maka dia minta izin untuk yang kedua kalinya. Dan jawaban Rasulullah SAW, "La."
Dia minta izin untuk yang ketiga kalinya, dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, la. Kenapa kok la? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, wanita yang subur, karena aku akan berbangga-banggaan pada hari kiamat dengan banyaknya umatku nanti. Gimana ketika seorang menikah, ketika berhubungan dalam benak dia, ya Allah, aku ingin melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Itu tujuan menikah salah satunya. Menikah itu untuk menyisakan aset tatkala kita meninggal dunia. Orang peduli dengan rumah, beli tanah, beli rumah, beli perusahaan. Dia terus bertambah hartanya, anaknya nggak bertambah. Cukup. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah tanah yang kau beli bisa mendoakanmu? Apakah rumah yang kau beli bisa mendoakanmu? Apakah harta yang kau tinggalkan nantinya bisa bermanfaat buatmu? Berapa banyak anak yang ribut gara-gara harta warisan orang tuanya? Aset yang terindah ketika engkau meninggal dunia, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Untuk mendapatkan itu semua, maka ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Kalau Anda baca beberapa arahan di beberapa website, kalau mau nikah itu kayak gini nih, 12 bulan sebelumnya lakukan ini, 10 bulan lakukan ini, 6 bulan lakukan nanti, ya beli souvenir, bikin souvenir, macem-macem lah persiapan yang hanya untuk 1 hari. 12 bulan itu persiapan hanya untuk walimah. Apakah engkau akan hidup sehari bersama suamimu? Kalau hanya untuk 1 hari, nggak perlu persiapan 12 bulan. Yang harus engkau persiapkan itu untuk hidup sampai mati dengan suami. Persiapannya berapa lama? 12 bulan nggak cukup. Mulai kapan? Mulai sejak engkau dewasa. Engkau sudah perlu nih, perempuan-perempuan ketika sudah remaja mulai merajut mimpinya. Dia mulai persiapkan, aku akan menjadi seorang istri. Aku nggak mungkin hidup sendirian. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku akan memiliki anak-anak. Apa yang harus aku persiapkan? Yang pertama, jangan salah niat. Jangan salah niat. Tadi kita udah sampaikan, ketika mau nikah niatnya untuk menyempurnakan agama, untuk mendapatkan sakinah, untuk memperbanyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyisakan aset-aset ketika kita meninggal dunia. Ada yang mendoakan kita. Yang kedua, jangan salah pilih. Laki perempuan sama. Perempuan itu lebih memilih lelaki yang tampan apa lelaki yang kaya? Ya, kita selalu ingin dua-duanya. Tapi ketika pilihannya yang tampan miskin, yang buruk kaya, milih yang mana? Milih yang kaya. Karena dia tahu kalau wajahnya Ustaz semua orang lihat. Bukan cuma Anda dong. Kalau wajah ini semua orang lihat. Ada apa Anda memikirkan wajahnya? Tapi Anda pikirkan fulus. Bagaimana? Ini yang terjadi jemaah. Maka jangan salah pilih. Kalau bicara wajah dan harta, wajah itu bisa menjadi penyebab petaka. Ketika suamimu tampan, akan banyak yang suka dengan dia. Ketika suamimu kaya, mungkin akan banyak yang menggodain dia.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Apabila datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Senang sama wajahnya? Bukan. Senang sama akhlaknya. Senang sama agamanya. Dilihat, ya Allah, fulan ini tiap hari ke masjid, ngaji, habis maghrib dia nggak turun dari masjid. Akhlaknya Masya Allah. Orang tuanya merasakan kebaktian anaknya, tetangganya merasakan kebaktian tuh anak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'ankihu, nikahkan putrimu dengan tuh anak. Nggak usah berpikir panjang. Kadang-kala berpikir, ya gimana Ustaz, dia nggak terlalu tampan. Ya Allah, jamaah, tampan dan cantik ini hanya sementara. Kalau ibu-ibu ditanya apakah suami ibu tampan, dulu. Iya. Kalau tuh laki-laki ditanya, bang, apa istri abang cantik, dulu. Sekarang istri tetangga lebih cantik. Ya, manusia itu sebelum memiliki, dia melihat sesuatu tidak dalam wujud asli. Secara umum, laki perempuan sama. Ketika seorang wanita menginginkan gelang, dia ingin gelang. Ketika dia lihat sohibnya pakai gelang, ingin sekali. Dia pandang-pandang itu gelang, betapa indahnya itu gelang. Ketika dia beli gelang yang sama, dia pakai untuk cuci piring. Nggak dia hargain lagi, jam, karena sudah jadi miliknya. Begitu pula seorang lelaki yang awalnya melihat istrinya cantik, dapat 2 bulan dia lihat, ya Allah, kok kayak gini yang punya harem, ternyata biasa aja, karena udah tiap hari kelihatan. Maka jangan menitik beratkan kepada wajah, kepada kekayaan, harta tadi. Harta bisa membuat dia semena-mena kepada istrinya. Bahkan berapa banyak lelaki yang mengatakan kepada istrinya, untung kamu dapat saya, bersyukur kamu dapat saya, alhamdulillah kamu dapat saya. Na'udzubillah. Ada lelaki yang seperti itu. Kenapa? Yang salah bukan lakinya. Laki ini sebelum nikah memang kayak gini. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, ada. Gimana kabarnya ibu? Barakallahu fiik. Sampai mana kita jamaah? Baik, kalau ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, suami anak kayak gini kayak gitu, sebelum menikah dia kayak gitu memang. Engkau yang memilih dia hanya karena wajah dan kekayaannya. Maka sekarang nggak usah curhat sama ustaz. Sebagian orang curhat sama ustaz. Maka yang anak katakan, yang salah pilih itu siapa? Engkau yang salah pilih. Orang tua kadang-kala salah pilih. Orang tua juga sebagian matre. Ketika ngelihat yang melamar putrinya, ya kerjaannya masih serabutan, dia katakan, nak, nanti engkau susah hidup sama dia, nak. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memilih agama dan akhlaknya, selesai jamaah, bumi ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Siapa sih orang-orang yang dikasihi sama Allah di muka bumi ini? Yang kaya? Sebagian manusia berpandangan seperti itu. Sebagian mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Sebagian manusia berpandangan, kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, apa kata dia? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Tapi kalau disempitkan rizkinya, susah hidupnya, cari kerjaan nggak dapat, dia berpikiran, Rabbi ahanan, Robku menghinakan aku. Kata Allah, kalla, nggak seperti itu. Maka tolong jangan salah pilih. Dan orang tua jangan mengulangi kesalahan dia. Ada orang tua yang hidupnya nggak berbahagia. Anak tahu, aba uminya nggak bahagia.
Kemudian ketika anaknya mau nikah, kasih tahu anaknya, nah, kalau mau nikah pilih 2, akhlak baik, agamanya baik. Yang lainnya kalau wajah, kekayaan, insya Allah rizki itu nyusul. Ana melihat rizki itu datang jamaah Allah. Ana ketika menikah, ana utang. Ana sampai punya handphone, ingat ana umi ana ngomong, Syafiq, itu handphonenya jual, belikan gelang buat harinya. Kata ana, umi iya siap. Ana berikan semuanya. Ana pulang ke Madinah nggak punya apa-apa, bawa utang. Tapi subhanallah, ketika menikah rizki itu datang. Ketika punya anak rizki itu datang. Tidak ada yang lahir di muka bumi kecuali bawa rizkinya sendiri. Maka jangan terlalu kepikiran dengan kekayaan. Ada yang kaya hari ini besok miskin. Ada yang cantik hari ini besok buruk rupanya. Begitu pula dengan yang laki. Maka jangan salah pilih. Yang ketiga, jangan pacaran. Dulu pacaran itu ya masih kirim-kiriman surat. Ana masih ingat ya, ada cari orang kirimin surat ke sana. Sekarang video call. Iya, video call sekarang jemaah. Hati-hati jemaah. Jangan sampai ketika kita menikah dalam kondisi kita telah membuat Allah murka. Allah tuh paling cemburu. Makanya Allah larang perzinaan itu. Dan semua yang mengantarkan ke perzinaan dilarang. Ingat Indonesia nih tahun 2013 itu sudah darurat zina. Darurat seks bebas. Tahun 2013 data dari Kementerian Kesehatan dan Komite Perlindungan Anak, 62,7% itu remaja sudah melakukan seks bebas. 62,7% 2013. Kemudian disebutkan di antara hampir 100.000 yang hamil di luar nikah, 20% aborsi. 20.000 kira-kira yang aborsi tahun 2013. Supaya kita sadar, Islam ini berusaha menjaga nih, 2 manusia nggak boleh dikumpulkan. Nanti ada saatnya mereka berkumpul untuk membangun rumah tangga, untuk membangun negeri ini dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau orang tuanya sudah pacaran, sudah jalan berduaan, na'udzubillah, udah berzina, kemudian nikah karena hamil, lalu mengatakan mohon doa restu. Doa restu yang mana yang kau pinta? Engkau mengundang laknat Allah. Katakan mohon doa restu. Nggak malu minta orang mendoakan dia, sedangkan dia sendiri mengundang laknat Allah Azza wa Jalla dengan perzinaan dia. Dan banyak dulu jamaah, masya Allah, tahun 90-an, 89-90, ketika anak SD kelas 5 kelas 6, di kampung itu ada seorang perempuan yang nikah karena hamil. Satu kampung ribut. Kalau sekarang biasa, dianggap sesuatu yang bukan nista. Ketika itu kita tinggal tunggu adab Allah turun. Maka tatkala kita mengatakan jangan pacaran, terus gimana cara memilihnya? Subhanallah, cari laki-laki yang baik-baik. Wanita tidak mencari biasanya, wanita itu dicari. Wanita ini ikut laki-laki atau laki ikut wanita? Wanita ikut laki-laki. Wanita ikut laki-laki. Artinya kalau engkau ingin suami yang soleh, jadilah engkau wanita yang soleha. Yang datang yang soleh nanti. Yang datang yang soleh. Karena sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab apa, aduh nanti engkau nggak laku. Nanti nggak ada yang mau sama dirimu. Subhanallah, aku mau laki-laki yang baik yang lamar aku.
Tapi kalau inginnya laki-laki yang buruk, ya dibuka jilbabnya. Dia akan mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan perempuan itu. Ingat, semua punya pangsa pasar. Kita tinggal memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua melihat anak gadisnya sudah mulai besar, dia ingin menyelamatkan anak gadisnya, dia carikan laki-laki. Bagaimana cara melacarilah orang-orang yang soleh di masjid, dilihat ya, teman-temannya mungkin antum punya anak punya anak di rumah, kalau mau dilihat, subhanallah, apa nggak malu kayak jual anaknya? Tidak. Ketika putrinya Umar bin Khattab bercerai, Hafsah, Umar bin Khattab cari orang yang mau nikahin putrinya. Dia datang kepada Utsman bin Affan. Utsman, kok nggak mau nikah? Nikahin putriku, Utsman. Kata Utsman, enggak, anak sedang nggak ingin nikah. Utsman sudah punya istri. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, engkau nggak ingin nikah? Nikahin putriku. Kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, enggak, kata dia. Subhanallah, itu Umar ada perasaan nggak enak sama Abu Bakar dan Utsman ini. Padahal sahabatnya. Kenapa nggak mau menikahin putrinya? Dan Umar tahu siapa Abu Bakar, Umar tahu siapa Utsman. Akhirnya ternyata Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW. Setelah menikah, datang Abu Bakar mengatakan kepada Umar, Umar, ana mohon maaf, mungkin kau sakit hati sama aku. Kenapa aku menolak untuk menikahin putrimu? Karena Rasulullah SAW sudah nyebut nama putrimu. Aku nggak ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Maka tolong orang tua aktif. Jangan anaknya suruh cari. Berapa banyak anak-anak nih harim-harim, kalau ditanya dapat dari mana rejalnya? Medsos. Nemu di medsos. Kadangkala dari ujung Indonesia ketemu sama ujung Indonesia satunya dari medsos. Bagaimana kita akan tahu dia akhlaknya baik, agamanya baik? Maka tolong kita jangan pacaran, lakukan yang sesuai dengan syariat. Kita ingin tahu karakter seseorang. Kalau orang pacaran itu ada yang buruk apa enggak? Semuanya indah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Cerita orang-orang, Ustaz, waktu pacaran nggak ada nih Ustaz, suami anak ngomong kasar ya. Lama sekali. Setelah kawin Ustaz, na'udzubillah, kebun binatang yang keluar dari mulutnya Ustaz. Nah, ketika pacaran nggak pernah, yang ada sayang ini macam-macam. Itulah penipuan setan. Jadi orang ketika pacaran, setan itu dari dua arah. Ketika dua manusia ini sedang melakukan perbuatan dosa, kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa asyaitan thalithuhuma. Tidaklah ini berduaan dengan yang bukan mahramnya laki perempuan, kecuali yang ketiganya setan. Apa yang dilakukan setan? Setan itu merangkul keduanya supaya ini berzina. Tapi ketika menikah, setan itu ada di tengah. Bagaimana dia memisahkan kedua orang ini? Karena perbuatan yang paling dicintai iblis adalah perceraian. Sekarang disuruh berzina, setelah berzina menikah, iblis akan datang lagi bagaimana dua orang ini bercerai. Kita nggak akan pernah selamat dari godaan iblis kecuali kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu tentang perempuan. Cari tahu tentang laki-laki. Mungkin sekarang musimnya medsos, musimnya CV, ngasih CV. Anda sudah baca CV-nya Ustaz? Cocok kayaknya Ustaz. CV itu hanya 50% atau 55%. 45% tanya sama dia sama aja. Jangan tanya sama yang nulis, karena sama aja. Tanya sama orang lain tentang akhlak dan agamanya. Maka jangan pacaran, minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, istikharah. Setelah lihat cocok, istikharah. Kemudian biarkan semua berjalan di atas relnya. Apa maksudnya? Ya sudah, kita ikutin aturannya. Kayak apa sih orang kalau mau nikah? Oh, harus melamar, ngeliat. Dulu orang kalau mau nikah itu benar-benar harus nador, melihat.
datang ke rumahnya. Kalau sekarang gadisnya nggak perlu dinador karena sudah tiap hari keluar masuk kampung. Satu kampung tahu sama tuh perempuan. Ada apa? Anda mau nador? Nador gimana? Tiap hari lewat sini. Kau duduk aja di sini. Tapi dulu kadang-kala perempuan dipingit kalau gadis, maka harus datang ke rumahnya. Apa yang dilihat? Dilihat. Boleh dibuka jilbab, pakai pakaian rumahnya, dengan catatan memang laki-laki ini benar-benar mau menikah, dan pihak perempuan memang ada harapan menerima laki-laki ini. Tapi kalau dilihat ini ada laki-laki yang dikenal dengan Abu Nadhor, sukanya ngelihat perempuan sana tapi nggak kawin-kawin, maka jangan kita berikan putri kita untuk dilihat dengan dia. Jamaah, kemudian ada acara-acara sebelum menikah yang seharusnya direnungkan kembali. Apakah itu diperbolehkan dalam agama kita? Ada tradisi-tradisi yang boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi dan budaya yang bertentangan dengan agama kita. Tinggalkan. Ustaz, nanti akan dimusuhin orang. Iya, itu konsekuensi. Emangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak dimusuhin sama penduduk Mekah, dibenci sama penduduk Mekah, dicaci, bahkan diusir, mau dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menentang tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan agama. Yang sesuai dengan agama silahkan dilestarikan. Nih mulai masuk ke Indonesia yang namanya pesta lajang. Ada jangan? Ana bener-bener baru tadi ana baca atau tadi malam. Apa sih yang dilakukan pesta lajang? Subhanallah, ternyata di situ tulisan itu mengatakan ini untuk memberikan kesempatan terakhir kepada calon suaminya untuk nakal. Na'udzubillah. Jadi kalau sudah nikah nggak nakal lagi, kata siapa? Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Memang nikah itu menyempurnakan agama, asalkan niatnya benar, niatnya yang benar. Dengan pesta lajang, ya, kadang-kala berangkat ke kafe, di situ ada harim-harim, dia na'udzubillah. Apakah ini diperbolehkan dalam agama? Besok dia tersenyum, mohon doanya ya. Semalam kau ngundang laknat Allah, pagi ini kau katakan mohon doanya. Seharusnya malam pernikahan itu mereka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak nggak salah pilih istri, anak nggak salah pilih suami, ya Allah. Jadikan malam itu malam munajat kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan pesta lajang. Kalau perempuan-perempuan ada bridal shower, iya, ini sebenarnya seperti malam pacar, malam inai. Iya, seperti itu modelnya. Apa beda? Siapa yang pernah ngadakan bridal shower coba? Nah, coba anak kepingin tahu, anak terus terang anak nggak tahu ya. Siapa yang pernah? Nah, Fadol kasih mic, anak kepingin tahu kayak apa sih acaranya itu? Makan, acaranya makan doang. Kalau acaranya makan, tolong jangan dinamakan bridal shower. Kita itu jangan niru-niru istilah barat. Kita nih Indonesia, alhamdulillah muslimin, pakai istilah yang biasa lah, kayak malam pacar. Memang boleh selama isi acaranya itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak berfoya-foya, ya, maka nggak ada masalah. Karena Anda baca lagi, ada yang mengadakan acara bridal shower, paginya diceraikan sama suaminya, nggak jadi nikah sama suaminya. Karena mereka bridal shower ngundang laki-laki atau apa, na'udzubillah ya. Baik, acara-acara yang seperti itu tolong kita lihat. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, tinggalin. Ustaz, tapi kan ingin seneng-seneng. Ustaz, boleh seneng-seneng selama dalam koridor syariat.
Kemudian kadang-kala perempuan ini Masya Allah, enggak Ustaz, ini kan dia mungkin nggak akan kumpul sama kita, sohib-sohibnya yang gadis-gadis pada kumpul malam itu, seneng-seneng sama dia. Nah, lihat nih jamaah, kebahagiaan pernikahan. Kalau dia bercerai, apakah dia akan undang lagi sohib-sohibnya? Ini bridal shower sebelum bercerai. Nggak ada jamaah. Nggak ada yang bikin undangan. Pernah ibu-ibu dapat undangan perceraian? Ana pernah dapat, tapi di pengadilan agama, karena untuk menjadi saksi. Nggak ada undangan buat orang, itu sebuah kesedihan. Maka tolong dijaga. Bagaimana Allah meridhoi ini? Ada lagi acara foto prewedding. Iya. Na'udzubillah jamaah. Ini budaya barat jelas-jelas. Kalau kita bicara kita orang Indonesia, kita lestarikan budaya Indonesia, siap. Ini budaya barat masuk ke Indonesia, lalu kita mengatakan kita lestarikan, kita perangi. Secara agama bertentangan, secara tradisi bertentangan. Masa mereka udah berduaan jamaah ya, berangkat ke tempat-tempat yang bagus. Tujuannya apa sih jamaah? Tujuannya satu malam itu. Tujuannya supaya ketika pernikahan sudah ada fotonya. Itu tujuannya jamaah. Ingat, pernikahan ini bukan hanya semalam jamaah. Pernikahan ini jaga sampai seumur hidup, sampai mati, sampai dibangkitkan dari kuburan. Bagaimana tetap suami istri itu bisa masuk surga baru. Tapi kalau dari awal prewedding, belum nikah aja sudah mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Berpegangan, berciuman di depan orang, ditunjukkan dulu. Orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi, malu dia jamaah. Sekarang mereka berbuat dosa terang-terangan, dan yang lebih parah, merasa tidak berdosa. Kalau orang berbuat dosa merasa dosa, dia mungkin istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba khilaf, ya Allah, hamba lupa, ya Allah. Tapi ini mereka, apakah mereka bertobat dari perbuatan mereka itu jamaah? Merasa nggak dosa, gimana mau tobat? Maka tolong, yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan. Ada lagi bridal dance, dansa. Ya, mereka malam pernikahan dansa, istrinya dansa sama orang lain, kadangkala dia dansa sama istrinya orang. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya dansa-dansa semua. Ingat, kita sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kelima, lempar bunga. Emangnya nggak boleh Ustaz? Boleh lempar bunga, asalkan tidak ada keyakinan yang macam-macam. Lempar bunga supaya ditaruh di rumahnya, tapi lempar bunga yang ada, lempar bunga itu dibalut dengan sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Kalau dapat bunga, dapat jodoh. Ini keyakinan yang bertentangan dengan agama jemaah. Khurafat ini yang seperti ini. Allah tidak pernah menjadikan bunga itu sebab orang mendapatkan jodoh, tapi orang jadi keyakinan. Mana keimanan, mana keislaman? Maka jangan sampai ini menjadi penyebab Allah murka sama kita karena kita mendekatin kesyirikan dengan keyakinan seperti itu. Kemudian ada lagi walimah yang di dalamnya ada kemungkaran. Tolong dihindari. Walimah sesuaikan dengan syar'i. Undang yang miskin, jangan hanya yang kaya. Kasih undangan yang miskin. Orang miskin itu kalau diundang makan, dia akan doakan ikhlas. Dan usahakan ketika mengadakan walimah itu jangan tujuannya mau mengembalikan uang ya Bang. Karena ada orang walimah, ketika orang datang langsung amplopnya dibuka, dicatat sama dia berapa ngasihnya. Ada nggak kayak gitu Bang? Ada Bang. Ini mau nikahkan anaknya apa mau mengembalikan modal cerita dia?
Maka tolong yang seperti itu berusahalah dihindarin dan jangan berlebih-lebihan. Yang penting bagaimana pengantin ini berbahagianya hidup selama-lamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.